Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulabah, sobahul khair, kaifa halukum? Anak-anak solih-solihah kelas 5 SDI Assalam, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bu Fika masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menyapa anak-anak semuanya. Meskipun masih dalam keadaan belajar dari rumah, belum bisa bertatap muka, Bu Fika berharap anak-anak tetap bersemangat ya untuk menuntut ilmu. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Nah, Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki bab kelima, yaitu bab pertama yang akan kita pelajari di semester genap ini. Tahtal maudhu' dengan judul Fil Fasli, di dalam kelas. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca doa. Hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, fil fasli, di dalam kelas. Baik, anak-anak, apa saja ya kira-kira yang akan kita pelajari di dalam bab kelima ini? Insya Allah dulu ketika anak-anak duduk di kelas 3 bersama Bu Evi, anak-anak juga sudah mempelajari materi dengan judul Al-Faslu atau kelas. Nah, bedanya apa Bu sama yang sekarang? Kalau dulu anak-anak belajar seputar kosakata tentang benda-benda yang ada di dalam kelas itu. Maktabun, meja, kursiun, kursi, dan lain sebagainya. Masih ingat? Ingat ya insya Allah. Nah, sedangkan di kelas 5 ini ada beberapa kosakata baru yang akan kalian pelajari. Apa saja itu? Yang pertama, kita akan bersama-sama mengenal kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan di dalam kelas. Jadi fokus kalian adalah mengenal kata kerjanya. Apa saja kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan di dalam kelas, ya. Kemudian yang kedua, mengenal mengenai isim dhamir ghaib, yaitu kata ganti orang ketiga dalam bahasa Arab. Apa itu Bu? Insya Allah nanti kita akan pelajari bersama. Dan yang ketiga, mengenal pola perubahan kata kerja dalam bahasa Arab. 3 poin ini akan kita pelajari dalam bab fil fasli. Tapi anak-anak tidak perlu khawatir, wah banyak sekali Bu, saya belum tahu itu apa. Kita akan mempelajari setahap demi setahap. Untuk kegiatan pertama ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenal kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan di dalam kelas. Sudah siap? Baik, kita lanjutkan. Taib Nastamir. Baik, anak-anak. Silakan anak-anak buka buku paket kalian halaman 50. Hunaka al-hiwar baina Umar wa Isa. Di sana ada hiwar, percakapan antara Umar dan Isa. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bab ini, mari kita membaca dulu teks antara Umar dan Isa berikut ini. Sa'aqra' lakum, Bu Fika akan bacakan untuk kalian, wa antum tukarriruni. Kalian bisa mengulang, menirukan bagaimana cara membaca dengan intonasi yang benar. Sudah siap? Tayyib. Hayya nabda, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwar baina Umar wa Isa. Man dzalika? Dzalika Hasan. Madza amila Hasan? Huwa kataba ad-darsa. Aina Ahmad? Huwa fil maktabah. Hal huwa qara'al kitab? Na'am, Ahmad qara'al kitab. Hal Imran amamal fasli wa jalasa 'alal kursi? Na'am, Imran jalasa 'alal kursi. Hal Salman la'iba kurratal qadam fis sahah? Na'am, huwa la'iba kurratal qadam. Madza 'amila Musa? Huwa dakhala al-fasla wa qara'a al-Qur'an. Aina Khalid? Huwa kharaja ila sahah wa la'iba qurratas salah.
Baik, setelah kita baca bersama, maka sekarang Bu Fika akan membimbing anak-anak untuk mengartikan setiap kalimatnya. Silahkan kalian tuliskan arti setiap kalimatnya sesuai bimbingan dari Bu Fika. Siapkan alat tulisnya dan kita mulai. Man dzalika, siapa itu? Isa menjawab, dzalika Hasan. Oh, itu Hasan. Umar bertanya kembali, Mada amila Hasan? Mada apa? Amila, yang dikerjakan atau yang dilakukan. Hasan, apa yang dilakukan Hasan? Umar bertanya pada Isa, apa yang dilakukan Hasan? Isa menjawab, Huwa kataba ad-darsa. Dia menulis pelajaran. Kemudian Umar bertanya kembali, Aina Ahmad? Di mana Ahmad? Huwa fil maktabah. Ada yang masih ingat arti maktabah? Salah satu bagian di dalam madrasah. Betul. Maktabah artinya perpustakaan. Huwa fil maktabah. Dia di dalam perpustakaan. Hal huwa qara'al kitab? Hal artinya apakah? Apakah dia membaca buku? Naam, Ahmad qara'al kitab. Ya, Ahmad membaca buku. Di dalam buku teks kalian di situ tertuliskan Muhammad. Silakan anak-anak ganti, revisi dengan tulisan Ahmad karena yang di atas yang ditanyakan Ahmad sedangkan yang bawah tulisannya Muhammad. Supaya sama antara atas dengan bawah diganti ya. Naam, Ahmad qara'al kitab. Ya, Ahmad membaca kitab atau buku. Selanjutnya, Umar bertanya pada Isa, Hal Imron amamal fasli? Apakah Imron di depan kelas? Apakah Imron di depan kelas? Wa jalasa 'alal kursi, dan duduk di atas kursi. Bu Fika ulang sekali lagi. Apakah Imron di depan kelas dan duduk di atas kursi? Isa menjawab, Naam, ya. Imron jalasa 'alal kursi. Imron duduk di atas kursi. Tayyib, nastamir, kita lanjutkan. Hal Salman la'iba kurratal qadam fis sahah? Hal artinya apakah? Salman la'iba. La'iba artinya bermain. Apakah Salman bermain? Bermain apa? Kurratal qadam. Kurratal qadam artinya sepak bola. Fis sahah, di halaman. Arti lengkapnya, apakah Salman bermain sepak bola di halaman? Dijawab oleh Isa. Naam, huwa la'iba kurratal qadam. Ya, dia bermain sepak bola. Kemudian Umar bertanya kembali, Mada amila Musa? Apa yang dilakukan Musa? Huwa dakhalal fasla wa qara'al Qur'an. Dia dakhala artinya masuk. Dia masuk al-fasla, kelas. Dia masuk kelas wa qara'al Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Selanjutnya, Aina Khalid? Di mana Khalid? Umar tanya pada Isa, di mana Khalid? Yang terakhir, Isa menjawab,
Huwa kharaja ila sahah. Dia, kharaja artinya keluar. Dia keluar ila sahah, ke halaman. Wa la'iba. Apa tadi la'iba? Di atas sudah ada tadi. Ya, la'iba artinya bermain. Dan bermain kurratas salah. Kurratas salah artinya adalah bermain bulu tangkis. Bulu tangkis. Sekali lagi, dia keluar ke halaman dan bermain bulu tangkis. Baik, itu tadi arti untuk teks hiwar yang ada di halaman 50. Anak-anak silahkan tuliskan arti setiap kalimatnya sesuai bimbingan Bu Vika. Baik anak-anak, di dalam teks hiwar yang sudah kita baca bersama tadi, bisakah kalian menemukan beberapa kosakata, kata kerja yang sering kita lakukan dalam kegiatan di dalam kelas? Ada banyak ya tadi ya. Baik, silahkan anak-anak ambil stabilo jika kalian punya stabilo atau spidol atau alat tulis yang bisa digunakan untuk memberi tanda pada kosakata kerja yang kalian jumpai dalam teks tadi. Ya, kita cari bersama-sama ya. Baik, ada beberapa. Yang pertama yaitu, bisakah kalian menemukan kata kataba? Kataba. Itu adalah kosakata pertama yang kita jumpai. Kata kerja pertama yang kita jumpai dalam teks ini. Kemudian yang kedua, qara'a. Qara'a. Selanjutnya yang ketiga yaitu jalasa. Jalasa. Kata kerja yang keempat, la'iba. La'iba. Kata kerja yang kelima, dakhala. Dakhala. Dan kata kerja yang keenam, yang terakhir yaitu kharaja. Kharaja. Nah, keenam kosakata ini adalah kosakata kerja yang akan kita hafalkan dalam pertemuan pertama ini. Jadi, targetnya untuk hari ini adalah anak-anak cukup menghafalkan 6 kosakata ini saja, kosakata kerja. Agar lebih mudahnya, Bu Vika sajikan dalam bentuk kolom seperti berikut. Nah, Bu Vika baca, silakan anak-anak mengikuti seperti biasanya yang kita lakukan di dalam kelas. Siap ya? Yang pertama, kataba menulis. Diikuti. Sekali lagi, kataba menulis. Kataba menulis. Yang kedua, qara'a membaca. Qara'a membaca. Qara'a membaca. Diingat-ingat ya, mungkin anak-anak tidak asing dengan istilah qiraah. Qiraah itu artinya diambil dari kata membaca, yaitu qiraah itu sebuah bacaan ya. Jadi kalau dengar kata qara'a, ingat qiraah. Oh, qara'a artinya membaca. Diingat-ingat ya. Yang ketiga, jalasa duduk. Diikuti ya. Jalasa duduk. Jalasa duduk. Yang keempat, la'iba bermain. La'iba bermain. La'iba bermain. Selanjutnya, dakhala masuk. Dakhala masuk. Dakhala masuk. Dan yang terakhir, kharaja keluar. Kharaja keluar. Nah, ini tadi adalah 6 kosakata kerja yang harus kalian hafal. Jadi kuncinya harus hafal dulu 6 kosakata kerja ini, karena nanti di pertemuan selanjutnya
kita akan membahas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi mengenai kosakata kerja ini yang akan mengalami beberapa pola perubahan bentuk ya. Jadi 6 kosakata ini Bu Vika minta tolong sekali, ayo anak-anak hafalkan supaya nanti kedepannya lebih mudah. Bisa difahami anak-anak? Semoga bisa ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, agar kalian lebih mudah dalam menghafalkan kosakata itu tadi, ayo kita membuat kartu kosakata ya. Apa fungsinya? Yaitu untuk mempermudah kalian dalam menghafal kata kerja yang terdapat dalam teks itu tadi. Ada 6 ya. Nah, gimana caranya? Ayo kita membuat kartu kosakata seperti contoh berikut. Nanti kalian bisa mengajak orang tuamu atau saudaramu untuk bermain tebak-tebakan menggunakan kartu kata tersebut. Seperti ini ya nanti. Nah, cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, siapkan kertas ukuran sedang sebanyak 6 buah. Atau kalian juga bisa menggunakan kertas origami. Lalu setelah itu tuliskan kata kerja bahasa Arab ya di bagian sisi depan kartu dan arti bahasa Indonesianya di bagian sisi belakang kartu. Ya, paham ya? Bagian depan bahasa Arabnya, bagian belakang bahasa Indonesianya. Lalu kartu kosakata siap digunakan untuk tebak-tebakan bersama anggota keluarga kalian. Bisa ya? Mudah sekali insya Allah. Sebagai evaluasi hasil belajar kita hari ini, anak-anak, Bu Vika berikan 2 penugasan ya. Yang pertama, ayo kirimkan atau upload foto hasil kalian menerjemahkan teks hiwar sesuai bimbingan Bu Vika tadi. Dan yang kedua, upload foto karya kartu kata yang telah kalian buat. Lebih baik jika foto yang dikirim merupakan foto ketika kalian menggunakan kartu kata itu sebagai tebak-tebakan ya. Jadi di foto contohnya kalian tebak-tebakan bersama Bunda. Nah, di foto kalian sedang melakukan tebak-tebakan itu kemudian dikirim ke Bu Vika sebagai bukti bahwa kalian sudah melaksanakan proses pembelajaran dari rumah pada hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Selamat belajar, ma'an najah, sukses selalu untuk kalian. Jangan pernah putus asa, jangan patah semangat meskipun belajar dari rumah. Insya Allah kita bersama-sama menuntut ilmu, mendapatkan ridho dari Allah. Sampaikan salam terima kasih kepada orang tua yang sudah membimbing kalian di rumah. Bu Vika akhiri. Hayya nahtatim dirasatana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa, sampai jumpa. Bu Vika tunggu tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.